Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Almutia. Saya akan menjelaskan dengan judul Hukum Islam Membentuk Kehidupan Sosial. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran Islam dan diatur oleh Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hubungan manusia dengan manusia lainnya yaitu muamalah. Pengertian hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama, hukum Islam sebagai sistem hukum, yang dimana dijelaskan sebagai hukum Islam adalah sistem hukum yang lengkap dan komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Yang kedua, hukum Islam sebagai ajaran agama. Hukum Islam adalah ajaran agama Islam yang mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hukum Islam sebagai pedoman hidup, yang dimana menjelaskan tentang hukum Islam adalah pedoman hidup bagi manusia Islam, yang mengatur bagaimana mereka harus hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun selanjutnya, yang keempat, hukum Islam sebagai sumber kebaikan, yang dimana menjelaskan tentang hukum Islam adalah sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi umat Islam, yang mana telah membantu mereka mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan mulia. Dalam Islam, hukum dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan mulia, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, hukum Islam sangat fleksibel, yang dimana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman tersebut. Selanjutnya, B. Kehidupan sosial, yang dimana kehidupan sosial adalah aspek penting dari kehidupan manusia yang melibatkan interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Kehidupan sosial mencakup berbagai aspek seperti A. Hubungan keluarga. Kehidupan sosial dimulai dari keluarga, di mana individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial. B. Hubungan masyarakat. Kehidupan sosial juga melibatkan hubungan dengan masyarakat, termasuk tetangga, teman, dan komunitas. Yang C. Aktivitas sosial. Kehidupan sosial mencakup berbagai aktivitas seperti bekerja, beribadah, berolahraga, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang D. Komunikasi. Kehidupan sosial melibatkan komunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang E. Keseimbangan. Kehidupan sosial juga melibatkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kehidupan sosial diatur oleh prinsip-prinsip yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, seperti A. Keadilan. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial. Yang B. Keseimbangan. Hukum Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sosial. Yang C. Kebahagiaan, di mana hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang D. Kemaslahatan. Hukum Islam berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, sehingga masyarakat dapat mencapai kemaslahatan dan kebaikan. Dengan demikian, kehidupan sosial dalam perspektif hukum Islam adalah kehidupan yang seimbang, adil, dan bahagia, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Hukum Islam dan kehidupan sosial. Hukum Islam memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan masyarakat ini, yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai bagian integral dan sistem hukum yang berlaku, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai norma yang membentuk perilaku individu dan interaksi sosial di masyarakat, sehingga mempengaruhi struktur sosial. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hukum Islam membentuk kehidupan sosial bermasyarakat. Yang pertama, menciptakan keadilan.
Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai. Yang kedua, melindungi hak-hak manusia. Hukum Islam melindungi hak-hak manusia. Yang ketiga, menciptakan kebahagiaan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menghindari kemudaratan. Hukum Islam menghindarkan masyarakat dari kemudaratan dan kerusakan. Yang kelima, menciptakan kesempurnaan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam membentuk kehidupan sosial bermasyarakat. Ada beberapa cara. Yang pertama, mengatur perilaku individu. Hukum Islam mengatur perilaku individu muslim seperti kewajiban sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua, mengatur hubungan sosial. Hukum Islam mengatur hubungan sosial bermasyarakat muslim seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Yang ketiga, mengatur ekonomi. Hukum Islam mengatur ekonomi masyarakat muslim seperti transaksi bisnis, riba, dan zakat. Yang keempat, mengatur pemerintahan. Hukum Islam mengatur pemerintahan masyarakat muslim seperti kewajiban pemimpin, hak-hak rakyat, dan hukum pidana. Dengan demikian, hukum Islam dapat membantu masyarakat mencapai tujuan yang mulia, serta menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kebahagiaan bagi umat muslim. Kemudian yang D, pengaruh hukum Islam pada kehidupan sosial. Hukum Islam memiliki pengaruh besar pada kehidupan sosial masyarakat muslim. Syariah membentuk budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat muslim. Hukum Islam juga mempengaruhi sistem pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat muslim. Contoh pengaruh hukum Islam. Yang pertama adalah sistem pendidikan. Hukum Islam mempengaruhi sistem pendidikan masyarakat muslim dengan menekankan pentingnya pendidikan agama dan moral. Yang kedua, sistem ekonomi. Hukum Islam mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat muslim dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Hukum Islam mempengaruhi sistem pemerintahan masyarakat muslim dengan menekankan pentingnya keadilan dan berkeadilan dalam pemerintahan. Peran sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam, perspektif praktis. Hukum Islam dalam perspektif praktis berfungsi tidak hanya seperangkat norma atau aturan yang bersifat teoritis, tetapi juga sebagai pedoman yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Sumber-sumber hukum Islam yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, memberikan landasan yang konteks dalam pembentukan struktur sosial dan hubungan antara individu di dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, penerapan hukum-hukum tersebut dalam praktik sangat penting untuk dilihat, karena mereka menentukan bagaimana aturan-aturan Islam membentuk perilaku sosial dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Secara praktis, Al-Quran dan hadis berperan sebagai pedoman dasar dalam penataan kehidupan sosial umat Islam. F. Sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam, perspektif teoritis. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berdasarkan pada wahyu Tuhan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial umat Islam. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Setiap sumber ini memiliki kontribusi teoritis dalam pembentukan kerangka sosial yang mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Salah satu kontribusi terbesar dari sumber hukum Islam adalah pembentukan norma-norma yang mengatur hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan umat. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang
tentang cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai norma dan sosial Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum, penerapan hukum Islam dilihat tidak hanya sebagai aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai sistem yang menciptakan struktur sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, studi sosiologi hukum Islam memandang sumber-sumber hukum ini sebagai fondasi untuk mengkaji bagaimana norma-norma Islam membentuk pola-pola interaksi sosial. Dalam perspektif teori-teori sosiologi hukum, sumber hukum Islam diinterpretasikan sebagai produk sosial yang juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Misalnya, dalam masyarakat tradisional, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan cenderung lebih konservatif. Sementara di masyarakat modern terdapat kecenderungan untuk menyesuaikan hukum Islam dan perkembangan sosial dalam kemajuan zaman.